from Indonesia to the entire world. So to do this, we need 10 state-of-the-art. It will project the image of what Indonesia is to the world. Presiden FIFA, Gianni Infantino mendukung penuh dan siap bantu Indonesia pindah federasi dari AFF ke EAFF. Setelah AFF terbukti penuh kebusukan dan permainan kotor yang telah menghambat perkembangan timnas Indonesia. Infantino tidak ingin Indonesia kembali mundur dan terperangkap dalam sistem busuk dan penuh kontroversi. Dengan dukungan FIFA, pindah ke EAFF akan membuka akses lebih luas untuk kompetisi berskala internasional dan kesempatan untuk bersaing di level Asia. Jadi harapanku. Di sisi lain, Ketum PSSI Erick Thohir punya tekad tinggi bahwa timnas Indonesia mendunia. Mantap betul lah kalau gini. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Bisakah keputusan cerdas ini terrealisasi? Temukan analisis mendalamnya berikut ini. Presiden AFC, Sheikh Salman putuskan pecat Ketua Federasi AFF Hifz Samad. Setelah AFC melakukan penyidikan mendalam yang mengungkap bukti jelas bahwa ada beberapa staf Federasi AFF terlibat dalam skandal pengaturan laga dan suap wasit di ASEAN Cup 2024. Salah satunya adalah pemilihan wasit Koji Takasaki dari Jepang untuk laga Indonesia versus Filipina yang ternyata belum pernah menjadi wasit resmi di tingkat internasional. Sang wasit disebut menjadi bagian dari skema yang diatur untuk memengaruhi hasil pertandingan, jadi harapanku. Di sisi lain inilah fakta mengejutkan soal huru-hara ASEAN Cup 2024 yang penuh kontroversial. Simak penjelasan lengkapnya di sini. Gempar, Federasi AFF langsung dibuat malu. Ketua FA Singapura Bernard Tan secara terbuka akui bahwa pamor dan magnet semifinal ASEAN Cup 2024 benar-benar anjlok secara tragis setelah timnas Indonesia tersingkir di fase grup, membuat laga yang seharusnya jadi big match seperti Singapura versus Vietnam malah sepi peminat, jadi harapanku. Ditambah fakta mengejutkan bahwa supporter Vietnam yang dikirim hanya berjumlah 70 orang, bukankah ini bukti kuat betapa ketergantungan AFF pada Indonesia sudah tidak terbantahkan lagi? Hahaha, mampus galo AFF. Makanya jangan buat kontroversi. Emang bisa apa tanpa timnas Indonesia di turnamen Ciki itu? Hahaha, blok. Keputusan cerdas dan brilian buat pembenci timnas terbungkam. Ketum PSSI Erick Thohir tunjukkan langkah cerdas dengan mengabaikan hasil turnamen Piala Ciki AFF yang terus jadi perdebatan kocak. Sepakat dengan Coach Sintayong fokuskan seluruh energi untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026-kah? Bahkan rela lakukan segala cara demi wujudkan mimpi besar yang akan mengubah sejarah sepak bola tanah air. Mantap Pak Ketum! Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Temukan strategi luar biasa top Erick Thohir dan STY yang bisa membuat bangsa Garuda bangga hanya di sini. Akhirnya terbongkar dengan sangat jelas. Manajer timnas Pak Sumarji buka fakta mengejutkan tentang target sebenarnya timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 yang selama ini disalahpahami banyak orang. Bahkan dibesar-besarkan oleh pembenci timnas yang selalu bilang Indonesia harusnya target juara. Padahal faktanya tim yang diturunkan hanya berisi pemain U22. Semuanya bisa sangat lega mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar yang tak semua orang tahu? Temukan jawabannya hanya di sini. Semuanya gak sadar. Timnas Indonesia bisa untung besar. Meski Bahrain tampil impresif di dua laga terakhirnya dengan kalahkan Arab Saudi dan Irak, ternyata malah bawa keuntungan tak terduga untuk timnas Indonesia jelang laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Fans Garuda dipastikan sangat bahagia mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Keputusan cerdas dan brilian buat pembenci timnas terbungkam.
Ketum PSSI Erick Thohir tunjukkan langkah cerdas dengan mengabaikan hasil turnamen Piala Ciki AFF yang terus jadi perdebatan kocak. Sepakat dengan Coach Shin Tae-yong fokuskan seluruh energi untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026-kah? Bahkan rela lakukan segala cara demi wujudkan mimpi besar yang akan mengubah sejarah sepak bola tanah air. Mantap Pak Ketum! Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Temukan strategi luar biasa top Erick Thohir dan STY yang bisa membuat bangsa Garuda bangga hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengambil langkah strategis dengan sepakat melupakan hasil Piala AFF dan memprioritaskan fokus penuh timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bersama pelatih Shin Tae-yong, Erick Thohir menegaskan tekadnya untuk melakukan apapun demi mewujudkan impian besar ini. Saat ini timnas Indonesia tengah bertarung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski sempat menuai hasil kurang memuaskan di Piala AFF, pasukan Shin Tae-yong telah menunjukkan performa yang cukup menjanjikan di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia sementara ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin hasil dari 1 kemenangan, 3 imbang, dan 2 kekalahan dari 6 laga. Dengan 4 pertandingan sisa, peluang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Piala Dunia kita masih punya sisa 4 pertandingan. Jadi kita fokus ke 4 pertandingan itu karena untuk lolos langsung kualifikasi harus finish 2 teratas di grup, ujar Erick Thohir. Ia juga mengingatkan bahwa posisi ketiga dan keempat masih memberikan peluang melalui babak playoff. Oleh karena itu, Erick menegaskan pentingnya kesatuan dan fokus penuh seluruh elemen timnas Indonesia. Persaingan di grup C sendiri masih sangat ketat, terutama untuk posisi 2 hingga 6. Saat ini perbedaan poin antar tim hanya terpaut tipis dengan Australia di posisi kedua mengemas 7 poin, hanya 1 poin lebih banyak dari Indonesia dan tim lainnya. Erick Thohir dan Shin Tae-yong diharap menegaskan pentingnya fokus pada performa tim di level internasional. Langkah ini juga menunjukkan keseriusan Erick Thohir dalam mendukung pembangunan sepak bola Indonesia secara fundamental dengan menjadikan kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai prioritas utama. Peluang kita masih sangat terbuka, meski jalan ini tidak mudah. Kita harus bersatu, bertarung, dan bekerja keras untuk mewujudkan mimpi besar ini, tegas Erick. Harapan keputusan untuk melupakan hasil di Piala AFF dianggap tepat oleh banyak pengamat. Fokus pada kualifikasi Piala Dunia mencerminkan visi jangka panjang Erick Thohir untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi bersaing di pentas dunia. Dengan dukungan penuh dari federasi, pemain, dan pelatih, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah baru di dunia sepak bola. Kita tidak boleh lagi melihat ke belakang. Ini saatnya kita buktikan bahwa timnas Indonesia bisa bersaing di panggung dunia. Akhirnya terbongkar dengan sangat jelas. Manajer Timnas Pak Sumarji buka fakta mengejutkan tentang target sebenarnya Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 yang selama ini disalahpahami banyak orang. Bahkan dibesar-besarkan oleh pembenci Timnas yang selalu bilang Indonesia harusnya target juara. Padahal faktanya tim yang diturunkan hanya berisi pemain U22. Semuanya bisa sangat lega mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar yang tak semua orang tahu? Temukan jawabannya hanya di sini. Timnas Indonesia harus mengakhiri kiprahnya di ASEAN Cup 2024 dengan tersingkir di babak penyisihan grup. Meski demikian, manajer Timnas Indonesia Sumarji akhirnya membuka fakta soal target sebenarnya dari keikutsertaan skuad Garuda di turnamen ini. Sumarji menegaskan bahwa sejak awal Piala AFF tahun 2024 tidak pernah menjadi ajang untuk mengejar gelar juara. Skuad yang diturunkan mayoritas merupakan pemain U22 dengan rata-rata usia 20 tahun. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari rencana jangka menengah dan panjang, khususnya untuk mempersiapkan regenerasi pemain. Saya ingin meluruskan beberapa hal. Pertama, di Piala AFF tahun 2024 ini sejak awal telah direncanakan dengan skuad U22 karena kami memiliki target menengah dan jangka panjang.
Ia menambahkan bahwa menurunkan pemain muda adalah keputusan strategis untuk membangun fondasi tim nasional di masa depan. Jika target kami adalah juara, tentu kami akan menurunkan pemain-pemain senior dengan level permainan yang lebih matang. Tapi fokus kami adalah pembinaan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut telah menyetujui langkah ini. Menurut Sumarji, keputusan ini merupakan kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak. Erick Thohir memahami bahwa ini adalah bagian dari rencana jangka menengah dan panjang. Tidak ada tekanan untuk harus menjadi juara di Piala AFF tahun ini, ungkapnya. Langkah ini juga bertujuan mempersiapkan timnas Indonesia untuk mempertahankan medali emas SEA Games 2025 di Thailand. Sumarji mengakui bahwa keputusan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pencinta sepak bola. Namun, ia berharap masyarakat memahami tujuan utama yang ingin dicapai. Jangka menengahnya adalah mempertahankan emas SEA Games 2025. Sedangkan jangka panjangnya adalah kaderisasi pemain untuk masa depan. Kami berharap para penggemar memahami ini agar suasana tetap kondusif. Meski tidak ada target juara di internal tim, tetap diberikan motivasi agar para pemain muda memiliki semangat kompetitif. Saya menyampaikan kepada Shin Tae-yong, coach, kita harus berbicara soal target kepada pemain agar mereka tetap semangat. Kami memasang target minimal lolos ke semifinal sebagai bentuk motivasi internal. Namun hasil di lapangan tidak berjalan sesuai harapan. Timnas Indonesia kalah bersaing di grup B dengan Vietnam dan Filipina. Kekalahan di laga terakhir melawan Filipina memupus peluang Garuda untuk melangkah ke semifinal. Sumarji menyatakan bahwa kegagalan di Piala AFF tahun 2024 bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses panjang. Ia mengajak para pencinta sepak bola untuk mendukung langkah regenerasi ini demi masa depan yang lebih cerah bagi timnas Indonesia. Kami di tim selalu memberikan yang terbaik. Meski hasilnya belum maksimal, tujuan utama kami adalah menciptakan fondasi tim yang solid untuk masa depan. Langkah ini menegaskan komitmen PSSI dalam membangun timnas Indonesia yang kuat dan berkelanjutan, bukan hanya mengejar hasil jangka pendek. Kini fokus beralih pada pembinaan pemain muda dan persiapan menghadapi tantangan berikutnya. Semuanya gak sadar, timnas Indonesia bisa untung besar. Meski Bahrain tampil impresif di dua laga terakhirnya dengan kalahkan Arab Saudi dan Irak, ternyata malah bawa keuntungan tak terduga untuk timnas Indonesia jelang laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Fans Garuda dipastikan sangat bahagia mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya hanya di sini. Timnas Bahrain tampil impresif di Piala Teluk 2024 dengan kemenangan besar melawan dua tim kuat Arab Saudi dan Irak. Prestasi ini membuat Bahrain semakin percaya diri, namun justru memberikan peluang strategis bagi timnas Indonesia untuk memanfaatkan kelemahan mereka dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Bahrain membuktikan performa luar biasa di Gulf Cup 2024. Mereka sukses menundukkan Arab Saudi dengan skor 3-2 diikuti kemenangan meyakinkan 2-0 atas Irak. Hasil ini memastikan Bahrain lolos ke semifinal Piala Teluk sekaligus menegaskan status mereka sebagai tim yang sedang berada dalam momentum positif. Kemenangan atas Irak yang berada di peringkat 56 FIFA jauh di atas Bahrain yang berada di peringkat 81 menjadi sorotan. Dengan motivasi dan rasa percaya diri yang tinggi, Bahrain diprediksi akan menjadi lawan yang sulit saat bertemu Indonesia di laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret 2025 mendatang. Meski performa Bahrain saat ini mengesankan, kepercayaan diri yang terlalu tinggi justru bisa menjadi bumerang. Bahrain yang sukses melibas dua raksasa teluk mungkin meremehkan Indonesia, terutama setelah pertemuan pertama di kandang mereka berakhir imbang 2-2. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia sempat dirugikan oleh keputusan kontroversial wasit, namun tetap mampu menunjukkan daya juang tinggi.
Dengan laga kedua akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia memiliki keuntungan bermain di hadapan puluhan ribu pendukung setia Garuda. Atmosfer GBK yang penuh dukungan diyakini dapat menggoyahkan mental Bahrain yang terbiasa bermain di stadion dengan supporter terbatas. Kesiapan strategi dan eksploitasi kelemahan lawan menjadi kunci bagi Garuda untuk memanfaatkan situasi ini. Indonesia dan Bahrain saat ini sama-sama mengoleksi 6 poin di grup C. Dengan peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, laga ini akan menjadi penentu penting. Timnas Irak yang juga berada di grup ini mungkin merasa lebih percaya diri setelah melihat hasil Bahrain di Gulf Cup. Namun keyakinan berlebih ini juga bisa menjadi kelemahan yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Dalam laga mendatang, pelatih Shin Tae-yong diperkirakan akan memanfaatkan analisis performa Bahrain di Piala Teluk untuk menemukan celah strategi. Performa apik Bahrain memang patut diwaspadai, tetapi kelemahan mereka dalam menghadapi tekanan supporter lawan dan potensi overconfidence dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Dengan dukungan penuh dari supporter di GBK, Garuda memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan dan mempermalukan Bahrain. Semangat juang pemain muda yang diproyeksikan untuk masa depan timnas juga menjadi senjata rahasia yang dapat membuat Indonesia tampil penuh kejutan. Bahrain mungkin sedang berada di puncak performa mereka, tetapi dengan cermat memanfaatkan kelemahan lawan, timnas Indonesia bisa meraih hasil positif di GBK. Strategi matang, fokus penuh, dan dukungan supporter Garuda akan menjadi kunci kemenangan pada laga krusial Maret mendatang. Presiden AFC, Sheikh Salman putuskan pecat Ketua Federasi AFF Khief Samad. Setelah AFC melakukan penyidikan mendalam yang mengungkap bukti jelas bahwa ada beberapa staf Federasi AFF terlibat dalam skandal pengaturan laga dan suap wasit di ASEAN Cup 2024. Salah satunya adalah pemilihan wasit Koji Takasaki dari Jepang untuk laga Indonesia versus Filipina yang ternyata belum pernah menjadi wasit resmi di tingkat internasional. Sang wasit disebut menjadi bagian dari skema yang diatur untuk memengaruhi hasil pertandingan, jadi harapanku. Di sisi lain, inilah fakta mengejutkan soal huru-hara ASEAN Cup 2024 yang penuh kontroversial. Simak penjelasan lengkapnya di sini. Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa diharap membuat keputusan besar dengan memecat Ketua Federasi Sepak AFF Khief Samad. Setelah penyelidikan mendalam membongkar skandal pengaturan laga dan suap wasit dalam gelaran ASEAN Cup 2024. Keputusan harapan ini diambil setelah AFC diharap melakukan investigasi terhadap berbagai tuduhan yang mencuat selama turnamen berlangsung. Temuan mengejutkan diharap mengungkap bahwa beberapa staf di bawah naungan AFF terlibat aktif dalam praktik kotor ini, termasuk dalam pemilihan wasit kontroversial untuk laga Indonesia melawan Filipina. Salah satu harapan kasus mencolok adalah penunjukan wasit Jepang, Koji Takasaki, untuk laga antara Indonesia dan Filipina. Investigasi harapan mengungkap bahwa Takasaki ternyata belum pernah bertugas sebagai wasit resmi di pertandingan internasional sebelumnya. Keputusan ini dinilai mencurigakan dan memicu adanya intervensi dalam proses seleksi wasit. Takasaki bisa saja disebut-sebut menjadi bagian dari skema yang diatur untuk memengaruhi hasil pertandingan. Hal ini menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan AFF di turnamen kali ini. Sheikh Salman diharap menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk komitmen AFC untuk menjaga integritas sepak bola di Asia. Harapan pemecatan Khief Samad bisa menjadi langkah awal untuk membersihkan AFF dari oknum-oknum yang merusak reputasi sepak bola regional. Di sisi lain, skandal ini turut memanaskan isu-isu yang berkembang di media sosial, termasuk dugaan bahwa Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, menggunakan buzzer untuk meredam kritik publik setelah tersingkirnya Indonesia dari ASEAN Cup 2024. Manajer timnas Indonesia Sumarji membantah keras tuduhan tersebut. Shin Tae-yong pribadi sangat terbuka terhadap kritik. Ia selalu mendengarkan dan berusaha memperbaiki diri. Jika ada kritik yang membangun, saya pasti menyampaikannya kepadanya, jelas Sumarji.
Sumarji juga menegaskan bahwa Shin Tae-yong tidak pernah berbicara mengenai penggunaan buzzer kepadanya. Ketika saya tanya, dia bilang tidak punya buzzer. Jadi, masyarakat bisa menilai sendiri berdasarkan fakta yang ada, tambahnya. Sumarji kembali menekankan bahwa tidak ada target juara yang dibebankan kepada Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Skuad yang diturunkan adalah pemain-pemain muda U22 sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Meski kegagalan di ASEAN Cup 2024 memicu banyak kritik, PSSI dan tim pelatih tetap optimis bahwa langkah ini adalah fondasi penting untuk masa depan Timnas Indonesia. Dengan harapan pemecatan Kiev Summit, AFC bisa berharap dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap kompetisi sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, PSSI dan para pemangku kepentingan di Indonesia bertekad untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional tanpa terpengaruh oleh kontroversi yang terjadi di tingkat regional. Semua pihak kini berharap harapan reformasi di AFF dan fokus baru PSSI dapat membawa sepak bola Asia Tenggara ke arah yang lebih baik dan penuh integritas. Presiden FIFA, Gianni Infantino mendukung penuh dan siap bantu Indonesia pindah federasi dari AFF ke EAFF. Setelah AFF terbukti penuh kebusukan dan permainan kotor yang telah menghambat perkembangan timnas Indonesia. Infantino tidak ingin Indonesia kembali mundur dan terperangkap dalam sistem busuk dan penuh kontroversi. Dengan dukungan FIFA, pindah ke EAFF akan membuka akses lebih luas untuk kompetisi berskala internasional dan kesempatan untuk bersaing di level Asia. Jadi harapanku. Di sisi lain, Ketum PSSI Erick Thohir punya tekad tinggi bawa timnas Indonesia mendunia. Mantap betul lah kalau gini. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Bisakah keputusan cerdas ini terrealisasi? Temukan analisis mendalamnya berikut ini. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa sepak bola Indonesia masih memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya terbangun. Dalam wawancaranya dengan kantor berita internasional berbasis di Inggris Reuters, Thohir menyebut sepak bola Indonesia sebagai raksasa yang sedang tertidur. Banyak orang mengatakan bahwa kita ini raksasa yang sedang tidur, oleh karena itu kita harus membuat program agar bisa menjadi lebih baik, ujar Erick Thohir. Erick Thohir menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan federasi untuk membangkitkan potensi sepak bola Indonesia yang selama ini terhambat. Dukungan pemerintah sangat penting, sektor swasta sangat penting, dan juga federasi, ucap Thohir. Sejak memimpin PSSI, Erick Thohir mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk membersihkan sistem sepak bola Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukannya adalah bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Jepang untuk memperbaiki sistem wasit dan kompetisi domestik. Olahraga itu lokal. Kami telah membersihkan liga kami telah bekerja sama dengan Federasi Jepang untuk membersihkan wasit kami, kata Thohir. Jika kami memiliki lebih banyak klub yang fokus pada fundamental, kami dapat mengembangkan bakat kami. Tentu saja kami agak unik karena mencoba melakukannya dari atas piramida ke bawah lanjutnya. Thohir juga menekankan komitmen untuk melanjutkan berbagai proyek yang telah dimulai demi membangun sepak bola Indonesia dari dasar. Beberapa inisiatif tersebut termasuk penerapan VAR, penambahan kuota pemain asing, kewajiban memainkan pemain U22, serta pengenalan kontrol finansial di BRI Liga 1. Ketua PSSI juga menyoroti dukungan dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang dinilai sangat penting bagi masa depan sepak bola Indonesia. Infantino diharap akan membantu Indonesia untuk keluar dari Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF yang dianggap penuh dengan masalah internal dan permainan di balik layar. Presiden Infantino memahami potensi Indonesia dan bagaimana federasi yang buruk bisa menghambat kemajuan timnas. Infantino diharap akan mendorong Indonesia untuk bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF, di mana Indonesia bisa mendapatkan lingkungan yang lebih kompetitif dan adil untuk perkembangan sepak bola. FIFA ingin melihat Indonesia berkembang di level dunia, bukan hanya terjebak dalam konflik dan ketidakadilan di federasi yang tidak lagi mampu mendukung Indonesia. Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama PSSI adalah membawa timnas Indonesia ke panggung internasional. Dengan harapan bergabungnya Indonesia ke EAFF,
Erick Thohir diharap yakin akan ada peluang yang lebih besar untuk bersaing dengan negara-negara kuat di Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Dalam konteks ini, Infantino dan Erick Thohir memiliki harapan besar untuk membawa timnas Indonesia ke level global dengan mendobrak federasi yang dianggap menghambat kemajuan sepak bola Indonesia. Gempar, Federasi AFF langsung dibuat malu. Ketua FA Singapura Bernard Tan secara terbuka akui bahwa pamor dan magnet semifinal ASEAN Cup 2024 benar-benar anjlok secara tragis setelah timnas Indonesia tersingkir di fase grup, membuat laga yang seharusnya jadi big match seperti Singapura versus Vietnam malah sepi peminat jadi harapanku. Ditambah fakta mengejutkan bahwa supporter Vietnam yang dikirim hanya berjumlah 70 orang, bukankah ini bukti kuat betapa ketergantungan AFF pada Indonesia sudah tidak terbantahkan lagi? Hahaha, mampus galau AFF. Makanya jangan buat kontroversi. Emang bisa apa tanpa timnas Indonesia di turnamen Ciki itu? Hahaha, blok. Ketua Asosiasi Sepak Bola Singapura, Bernard Tan diharap mengakui bahwa pamor semifinal ASEAN Cup 2024 mengalami penurunan drastis. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh absennya timnas Indonesia yang tersingkir di fase grup. Dampaknya laga semifinal yang seharusnya menjadi big match seperti pertandingan antara Singapura melawan Vietnam justru sepi peminat, terutama pendukung tim lawan. Pada leg pertama semifinal yang digelar di Stadion Jalan Besar Jumat besok, hanya 70 supporter Vietnam yang hadir dari total 300 tiket yang dialokasikan untuk mereka. Jumlah ini jauh dari ekspektasi mengingat Vietnam merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Masalah ini diperburuk oleh kesulitan supporter Vietnam mendapatkan tiket. Tiket yang disalurkan melalui Federasi Sepak Bola Vietnam hanya bisa dibeli oleh dua basis supporter resmi, yakni Asosiasi Penggemar Utara dan Vietnam Golden Star. Sangat sulit bagi supporter Vietnam untuk mendapatkan tiket menonton pertandingan melawan Singapura. Hingga sehari sebelum laga, kurang dari 100 tiket terjual, dengan hanya 70 yang berhasil dikonfirmasi. Selain itu, peraturan ketat yang diterapkan oleh FAS kepada supporter Vietnam yang hadir di stadion juga menambah hambatan. Pertandingan semifinal ini awalnya direncanakan berlangsung di Stadion Nasional Singapura yang memiliki kapasitas 55.000 penonton. Namun stadion tersebut digunakan untuk konser sehingga laga dipindahkan ke Stadion Jalan Besar dengan kapasitas hanya 6.000 penonton. Keputusan ini juga berdampak pada jumlah tiket yang dijual secara keseluruhan yang semakin membatasi antusiasme supporter. Tidak hanya supporter Vietnam, minat penonton lokal Singapura terhadap laga ini juga terbilang rendah. Stadion Jalan Besar yang berkapasitas kecil pun diperkirakan tidak akan terisi penuh. Untuk mengatasi hal ini, pihak FAS berinisiatif menggelar acara nonton bareng di 11 pusat komunitas setempat agar tetap bisa melibatkan masyarakat dalam mendukung tim nasional mereka. Penurunan antusiasme ini semakin terasa diprediksi karena Indonesia, salah satu tim dengan basis supporter terbesar di Asia Tenggara, gagal melangkah ke semifinal. Bernard Tan diharap mengakui absennya Indonesia sangat memengaruhi daya tarik turnamen, baik dari segi jumlah penonton di stadion maupun perhatian dari media. Indonesia adalah kekuatan besar dalam sepak bola ASEAN. Kehadiran mereka selalu membawa semangat dan penonton yang luar biasa. Ketidakhadiran mereka kali ini membuat atmosfer turnamen terasa berbeda. Semifinal antara Singapura dan Vietnam ini seharusnya menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan kurangnya minat dari supporter kedua belah pihak. Dengan situasi ini, turnamen ASEAN Cup ke depan perlu dievaluasi untuk memastikan tetap relevan dan menarik, terutama jika tim-tim besar seperti Indonesia absen di babak-babak penting. Semifinal leg pertama ini akan menjadi ujian berat bagi Singapura untuk membuktikan kemampuan mereka melawan Vietnam yang berambisi merebut gelar juara. Apakah laga ini mampu menghidupkan kembali semangat turnamen atau justru semakin mempertegas penurunan pamor ASEAN Cup 2024?